Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Dengan Taufik. Oke, Taufik. Nama panggilannya Taufik. Nama lengkapnya siapa kalau boleh tahu? Nama lengkap saya Muhammad Taufikur Rahman. Muhammad Taufikur Rahman. Tinggal di tempat tinggal. Oke, Kalisari. Oh, di Pasar Rebo. Apakah tempat duduknya sudah nyaman bagi Taufik? Apakah sudah? Oke, jika sudah, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Iqbal Fajar Maulana atau sering dipanggil Iqbal, dan saya tinggal di Cijantung. Nah, di sini apakah Taufik tahu apa itu konseling atau belum? Belum. Oke, sebelumnya kedatangan Taufik ke sini itu ingin bertanya-tanya biasa atau ada hal yang ingin disampaikan kepada Bapak? Saya ingin melakukan konsultasi konseling. Oke, jadi Taufik sini ingin melakukan konseling individu. Sebelumnya apakah Taufik pernah melakukan konseling individu? Belum. Oke, baik, jika belum, izinkan kakak menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada konseli atau klien dan tujuannya itu untuk mengentaskan masalah yang sedang dialami klien secara bersama-sama. Dan adapun tata caranya yaitu di sini saya sebagai konselor dan Taufik sendiri sebagai konseli, dan ketika saya bertanya kepada Taufik harus menjawab dengan sejujurnya, begitu juga sebaliknya. Apakah dapat dipahami, Taufik? Bisa dipahami. Oke, sekarang boleh diceritakan apa permasalahan Taufik? Permasalahan saya ya nggak bisa mengontrol emosi diri sendiri kok. Oke, berarti permasalahan itu sulit mengontrol amarah atau emosi sendiri. Kira-kira dari skala permasalahannya jika diskalakan 1 sampai 10. 1 itu untuk tingkat paling rendah dan 10 itu untuk tingkat paling berat. Kira-kira berada di skala berapa permasalahan Taufik? 7. Oh, cukup berat ya permasalahan yang Taufik hadapi sehingga Taufik ingin melakukan konseling individu. Oke, sekarang kakak minta kepada Taufik untuk menceritakan secara detail permasalahan yang sedang Taufik alami sekarang. Ya, saya setiap melakukan ataupun ngobrol sama orang, saya mudah tersinggung. Bisa dikasih contoh tersinggungnya seperti apa? Ya, tersinggungnya tuh kayak saya tuh kalau ngomong nada itu terlalu tinggi Pak. Oh, jadi ketika ada orang baru yang mencoba untuk berinteraksi dengan Taufik dan orang baru ini kaget ketika Taufik itu nada bicaranya itu lebih tinggi dibandingkan orang baru ini. Oke. Kemudian ada gak yang menyebabkan Taufik ini bisa gampang sekali emosian atau sulit mengontrol emosinya? Faktornya itu Pak. Iya. Faktornya itu ya satu karena keturunan dari orang tua saya. Oke, terus? Lalu yang kedua kurangnya empati saya terhadap orang lain. Dan yang ketiga kurangnya adaptasi ataupun partisipasi saya terhadap lingkungan yang baru. Oke, dari ketiga faktor yang sudah dijelaskan Taufik tadi, dari ketiga faktor ini menurut Taufik apa yang paling menyebabkan Taufik ini gampang sekali emosian dari ketiga faktor? Ya, satu, nada saya kalau ngomong terlalu tinggi. Ya, kedua, mudah tersinggung, dan orang lain kebanyakan langsung menjauh karena takut dengan omongan saya. Oke, baik. Itu berarti baru faktornya yang membuat Taufik itu menjadi gampang emosi. Terus ada nggak Taufik sempat memikirkan nggak dampak ketika Taufik itu emosi kepada orang lain? Dampak bagi diri sendiri ataupun juga bagi lingkungan sekitar? Ya, dampaknya paling menjauh dan gak enakan gitu Pak setiap ngomong. Oke, terus itu kan bagi Taufik. Bagi lingkungan sekitar apa? Misalkan ada Taufik marah-marah kepada orang tua Taufik, terus apa dampaknya nih bagi orang tua Taufik ke Taufiknya sendiri? Ya, Kecewa pasti kan kayak gitu. Oke, terus ada gak hal yang Taufik pikirkan Taufik nggak bisa nih kayak gini terus, harus berubah, harus bisa mengontrol emosi dengan baik. Nah, terus gimana sih solusinya biar Taufik itu nggak gampang emosi, bisa menjaga emosi semakin dewasa ini?
Ya paling saya harus mengontrol emosi saya. Caranya seperti apa? Ya dengan cara menurunkan nadanya, nada saat ngomong. Oke, berarti menurut Taufik itu dengan menurunkan nada berbicara itu sudah bisa untuk mengontrol emosi dari Taufik. Oke, apakah itu saja caranya atau ada lagi? Ada lagi Pak? Oke, baik. Nah, setelah saya mendengar permasalahan dari Taufik ini, saya ada salah satu teknik atau terapi yang insya Allah akan bisa mengurangi emosi yang Taufik miliki, yaitu terapi senyum. Gimana? Apakah Taufik bersedia untuk mengikutinya? Siap, bersedia. Oke, baik. Jika Taufik bersedia, mari kita lakukan teknik ini. Saya akan ambil sebuah cermin nanti ya. Oke. Oke, Taufik, setelah saya melihat permasalahan yang sudah Taufik ceritakan tadi, nampaknya Taufik ini kurang untuk mengekspresikan salah satu ekspresi, yaitu ekspresi senyum. Nah, di sini saya mempunyai salah satu terapi atau teknik terapi senyum. Apakah Taufik bersedia untuk melaksanakan terapi ini? Siap, bersedia. Oke, baik. Jika bersedia, di sini saya sudah menyediakan satu buah cermin di depan Taufik. Nah, di sini saya ingin Taufik menceritakan apa yang Taufik lihat di cermin ini, kemudian kemukakan apa saja yang Taufik rasakan setelah melihat cermin yang ada di depan muka Taufik. Dan saya melihat ada wajah saya Oke, apakah ada lagi? dan ekspresi saya biasa aja. Oke, terima kasih. Jika itu yang disampaikan Taufik, selanjutnya kita akan mulai ke terapi senyumnya. Semoga terapi senyum ini dapat membuat kemarahan dan sulit mengontrol emosi pada Taufik ini bisa berkurang ataupun bisa hilang. Nah, selanjutnya saya minta Taufik untuk letakkan dua buah tunjuk. Tunjuk yang sebelah kanan itu ada di pipi sebelah kanan. Nah, dan tunjuk kiri itu ada di pipi sebelah kiri. Oke, tarik sebanyak 2 cm. Nah, seperti itu. Tahan 7 detik, saya akan hitung baru boleh dilepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, boleh dilepas. Apa ingin melakukan terapi senyum kembali? Atau sudah cukup? Boleh. Oke, sekali lagi ya. Oke, taruh tunjuk kanan di pipi kanan dan tunjuk kiri di pipi kiri. Tunjuk kirinya di pipi kiri. Nah, oke, tarik 2 cm, saya hitung kembali 1 sampai 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, lepas. Bagaimana perasaannya? Apakah sudah lebih baik atau belum? Belum, masih biasa aja. Oke, di sini saya masih ada satu senam wajah agar ekspresi wajah Taufik ini lebih baik lagi. Apakah bersedia untuk melakukan ekspresi senam wajah ini? Siap, bersedia. Oke. Nah, dalam terapi senam wajah ini Taufik saya harap untuk mengikuti instruksi yang saya berikan kembali. Oke, selanjutnya Taufik pejamkan mata terlebih dahulu. Pejamkan mata. Taruh telunjuk, 2 telunjuknya di pelipis matanya. Oke, tarik ke sudut. Nah, tahan selama 10 detik. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lepas. Pejamkan matanya kembali. Kemudian letakkan 2 jari di atas alis atau dahi. Oke, pejamkan mata kembali. Putar sama 10 detik baru boleh dilepaskan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lepaskan. Naikkan alis Taufik dan buka matanya secara lebar-lebar.
Nah, sekarang tahan selama 5 detik. Saya akan lakukan 3 kali. Ketika sudah hitungan kelima, boleh diturunkan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Turunkan. Oke, naikkan kembali Alisa. Buka mata lebar-lebar. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Turunkan kembali. Oke, naikkan lagi alis dan buka matanya lebar-lebar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, turunkan. Oke, bagaimana Taufik setelah melakukan senam wajah ini? Apakah sudah lebih bisa mengurangi rasa yang amarahnya tadi setelah permasalahannya? Insya Allah udah bisa Pak. Oke, baik. Apakah dalam pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan konseling kembali untuk melakukan konseling dengan permasalahan yang berbeda? Bisa Pak. Oke, baik, jika sudah cukup konselingnya, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Taufik. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan atau kekurangan dari konseling ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.